Okay students, good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with Ma'am Eka here with English subject in Ma'am Eka's channel and then you will learn about the subject of English text, that is about procedure text. Kita akan belajar mengenai procedure text. Okay, this is about the text in English, with the genre-based text. Okay, next. Before we learn to the procedure text, sebelum kita belajar, we have to know about the purposes of our learning today. Okay, after learning this lesson, it is hoped that 1. You are able to identify a text in a procedure. Jadi, Anda bisa mengenali dulu teks dalam bentuk prosedur dalam bahasa Inggris, And then the second, you are able to mention some parts of a procedure text like purpose, generic structure, and language features. Nanti Anda bisa menyebutkan bagian-bagian dalam teks prosedur itu, kalau dalam bahasa Indonesia mencakup tujuannya, kemudian kerangka teksnya, kemudian ciri kebahasaannya. Jadi language feature adalah ciri kebahasaan. And then the third, you are able to decide in a text the parts of procedure text. Jadi nanti Anda akan berlatih menentukan dalam sebuah teks untuk bagian-bagian yang ada di dalam teks prosedur. And then the last, you are able to write a text in a procedure based on the parts of it. Nanti kalian juga bisa menuliskan sebuah teks prosedur itu dengan kriteria bagian-bagian mulai dari tujuan, kemudian kerangka teks, kemudian masuk ke ciri kebahasaan sebuah teks. And then, we continue. We are going to read this text together. Kita akan belajar untuk membaca dulu. Kita perhatikan about the text of how to make fried banana. This is about the title, judulnya seperti itu. Kemudian this is ingredients. What are the ingredients? Ingredients itu bahan-bahannya, Okay, one ripe black skin plantation. Kenapa Bu Eka mencoba untuk memberikan tanda warna yang berbeda dalam katanya? We are going to know about the meaning in bahasa, with in red color. Jadi yang ada di warna merah, kita akan mengetahui makna dari masing-masing kata itu. Okay, next, for small finger banana. Jadi yang kedua, seperti ini. Mereka will try to say in English all first, and then we are going to know the meaning in bahasa Indonesia for the next slide, Oke, jadi kita akan tahu bahasa Indonesianya di slide berikutnya. And then next ingredient, make sure that the banana is sweet. And then 1 teaspoon sugar, TSP, and then 1 egg, and then 6 tablespoon flour, and then a pinch of salt, a water, and then the last is a vegetable oil for deep frying. Okay, and then we are going to know about the meaning for the words in a red color. What are the meaning? Okay, take a look on the next slide. Okay, this called as unfamiliar vocabularies. We give the name for the vocabularies as unfamiliar vocabularies. Mereka memberi namanya adalah kosakata yang belum kenal. Jadi bukan kosakata yang sulit, yaitu kosakata yang belum kenal saja. Okay, 1 will be ripe. It means matang. And then plantain means pisang raja. Pisangnya yang dipakai adalah pisang raja. And then TSP here means teaspoon. Teaspoon itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah sendok teh. Jadi yang kecil, And then tablespoon itu adalah sendok makan. Jadi ini mereka bahasa Indonesia kan yang nomor 3 adalah sendok teh, kemudian yang ini adalah sendok makan, And then a pinch itu sejumput, sejimpit gitu sedikit saja a pinch.
Okay, and then next, we come to the next text. We come to the next text here. We call it as steps and instruction. Jadi slide yang sebelumnya itu ada judul sama ingredients yaitu how to make fried banana tadi. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan steps and instruction. Jadi langkah-langkahnya. The first step, place flour in a deep mixing bowl. Okay, there is a red phrase here. Memeka will try to translate it and give meaning in bahasa Indonesia. Mereka akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia juga nanti gitu ya. And then mereka will read in English first. Make a small hole in the middle of the flour and add egg, and add egg, sugar, and salt. And then add water little by little, and then whisk vigorously until batter is evenly smooth for coating and not too thin. If it is too thin, add more flour. And then peel plantain or a banana and cut it half lengthwise, and then cut again with a fork pinch width. Dip into batter to coat generously. And then heat oil in a wok or a deep fryer until moderately hot. And then next, place coated plantain or a banana in the wok or a deep fryer and fry slowly until golden brown and crispy. This usually take approximately 10 up to 15 minutes. And then remove bananas from oil, drain on a paper napkins and dry well. And then serve while still warm. Okay, this is the steps, the instruction of how to make fried banana. Jadi ini adalah langkah-langkahnya. Now we are going to take a look about the meaning of the red color, the red color phrases or words in bahasa Indonesia. What do they mean? Maksudnya apa, gitu ya? Okay, take a look on the next slide. Okay, a deep mixing bowl means mangkuk. Jadi dimasukkan ke mangkuk gitu kan. Kemudian little by little berarti sedikit demi sedikit, itu tidak langsung gitu ya. Kemudian whisk vigorously itu maksudnya adalah dikocok dengan sangat kuat gitu ya. Jadi itu dicampur jadi satu, itu whisk vigorously. And then coating itu untuk membuat lapisan. Jadi tepung terigunya itu setelah dikocok gitu ya, nanti kan pisangnya dimasukkan. Nah, untuk membuat lapisan itu namanya coating. Kemudian peel itu adalah mengupas jadi peel the banana berarti kupas kulitnya gitu kan. Kemudian batter ini adonan and then moderately hot itu ketika minyaknya agak panas. Jadi minyaknya jangan panas-panas banget gitu ya, agak panas gitu kan. And then drain itu adalah setelah matang kemudian ditiriskan, itu adalah drain. Okay, next now. We come to the generic structure of the text. Sekarang kita masuk ke kerangkanya dalam sebuah teks prosedur itu. Okay. When we look at the title, ketika kita melihat judulnya adalah How to Make Fried Banana. We call it on the generic structure as a goal and aim. Ini namanya kalau generic structure-nya adalah goal, aim, yaitu tujuan. And then the next ingredients, ini yang terdiri dari ini tadi ya. Oke, ini semua sampai dengan vegetable oil for deep frying itu namanya adalah materials. So materials will be the second generic structure. Jadi the first is a goal, jadi yang how to make itu namanya goal, tujuannya. Kemudian materials itu adalah bahan-bahannya gitu ya. Oke, bahan-bahannya adalah satu pisang raja yang sudah matang kemudian besarnya gitu ya, besarnya 4 jari gitu kan. Kemudian pastikan bahwa pisangnya manis gitu kan. Kemudian siapkan gula 1 sendok teh gitu ya. Kemudian satu telur, kemudian 6 sendok makan gandum, kemudian sejimpit garam, air, dan kemudian minyak. Nah, ini namanya materials. And then next,
Ya, oke. The third generic structure yang namanya step interaction itu adalah juga generic structure step. Oke, dari step yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, ini semuanya stepnya sampai serve while still warm, yaitu sajikan ketika hangat-hangat gitu ya. Jadi pisang gorengnya disajikan ketika hangat. Place flour in a deep mixing bowl, jadi gandumnya letakkan di mangkuk dulu gitu kan. Kemudian make a small hole in the middle, kemudian tengahnya gandum itu diberi lubang sedikit gitu ya, untuk memasukkan telur, gula dan juga garam gitu ya. Garamnya tadi sejumput gitu kan. Kemudian memasukkan air sedikit gitu kan. Kemudian lalu dikocok menjadi satu adonan yang lembut ya, untuk membuat sebuah lapisan. Lapisan apa? Pisang gorengnya tadi gitu ya. Dan supaya tidak terlalu tipis gitu ya, jadi jangan tipis-tipis sekali. Kalau terlalu tipis ya silahkan tambahkan gandum gitu kan. Kemudian pisang rajanya mulai dikupas gitu kan, kemudian dipotong gitu ya, sekitar lebarnya 4 inci gitu ya. Kemudian masukkan ke dalam adonan ya, adonannya apa itu, pisangnya masukkan ke dalam adonan yang sudah jadi tadi, yaitu di langkah yang keempat tadi gitu kan. Kemudian panaskan minyak ke sebuah penggorengan. Wok itu kalau bahasa Jawanya wajab gitu ya, in bahasa Indonesia we can say penggorengannya. Kemudian sampai minyak apa itu, penggorengan minyaknya itu jangan terlalu panas sekali, agak panas, moderately hot, berarti agak panas gitu, jangan panas-panas. Kemudian setelah itu ya letakkan semua yang sudah, pisangnya yang sudah diberi lapisan tadi ke dalam penggorengan gitu ya. Kemudian goreng pelan-pelan sampai berwarna kecoklatan, kuning kecoklatan gitu dan crispy, sudah renyah gitu ya. Biasanya butuh waktu sekitar 10-15 menitnya, agak harus sabar gitu ya. Dan remove, kemudian ambil pisangnya dari penggorengan tadi, kemudian ditiriskan ke dalam kertas minyak gitu ya, jadi kertas yang menyerap minyak, paper napkins, and dry well, kemudian keringkan gitu kan. Dan silahkan sajikan ketika hangat ya, pisang goreng itu enaknya memang ketika hangat. Oke, this called step. So there are 3 generic structure, jadi generic structure-nya tadi ada 3 ya. Jadi the first is a goal or aims, and then the second is materials, and then the third is step. Oke, ada 3. And then we come to language. Ini ya, sorry, belum masuk language feature, ternyata masih generic structure of procedure. Oke, jadi 3 ini ya yang dimaksud dengan generic structure ya. Jadi judulnya tadi itu termasuk goal, kemudian ingredients, bahan-bahannya itu adalah materials. Tidak semua dalam prosedur teks itu memiliki materials, jadi tidak semuanya ya. Oke, jadi jangan disemuakan gitu, hanya secara umum saja. And then steps, the action that must be taken. Step itu apa toh? Langkah-langkah yang harus diambil, itu namanya steps. Oke, jadi langkah-langkah menggoreng, langkah-langkah apa lagi yang gitu kan. Oke, next lanjut. Sekarang kita masuk ke language feature, yaitu ciri kebahasaan dari prosedur teks. Nah, in the procedure text we use simple present tense. Kita selalu menggunakan simple present tense. Lah, selain simple present tense itu kita juga menggunakan bentuk use imperatif. Imperatif itu bentuk perintah ya. Jadi cut, don't mix. Kalau apa itu bentuknya imperatifnya positif, cut, kemudian enter gitu ya, kemudian dip into, nah seperti tadi fry gitu ya, langsung goreng gitu kan. Oke, kemudian kalau menggunakan yang negatif misalnya jangan ya, jadi ada kata jangan gitu kan, don't mix, nah, don't go, jangan pergi gitu ya, don't leave, jangan tinggalkan gitu kan. Oke, itu adalah langkah-langkah ketika menggunakan imperatif, bentuk perintah. Kemudian use of action verbs, yaitu menggunakan kata kerja.
ya, jadi banyak menggunakan kata kerja action, berbuat sesuatu gitu ya. Turn, put, mix, dan ada mencampurkan adonan, mix gitu ya. Kemudian put, meletakkan, turn on the stove misalnya, oh hidupkan kompornya. Nah itu termasuk dalam action verbs, tapi dalam simple present tense tanpa menggunakan SES ya, oke, karena bentuknya imperatif. Kemudian lanjut, yaitu menggunakan connective. Connective adalah kata yang digunakan untuk menggabungkan kalimat satu dengan kalimat selanjutnya. Jadi namanya adalah connective words. Ya, istilahnya untuk menggabungkan. Jadi menghubungkan kalimat satu dan kalimat dua supaya tidak ganjil. Ya, jadi ada kronologisnya ya, jadi kronologis waktunya gitu ya, like first, then, finally, nah gitu ya, at the end gitu kan. Oke, jadi itu adalah connective. Kemudian lanjut, yang terakhir adalah menggunakan keterangan ya, pasti ada keterangannya. Oh, butuh menggorengnya berapa menit, tadi ada 10 up to 15 minutes. Nah itu termasuk keterangan waktu, nah gitu ya. Okay, we use adverbial phrases seperti contohnya for 5 minutes 2 cm from the top. Nah berarti dari atas itu 2 cm saja. Nah tadi kalau di menggoreng tadi ada 4 inch weight ya, jadi lebarnya pisangnya sekitar 4 inci saja, jangan lebar-lebar gitu ya untuk pisang gorengnya. Oke, itu namanya adverbial, yaitu menyatakan keterangan. Oke, lanjut. Setelah language feature ya, dalam procedure text kita mengenal purpose of procedure text. Purpose itu adalah tujuan ya. Jadi menulis sebuah text procedure itu punya tujuan. Tujuannya apa tuh? An anticipated outcome that is intended or that guides your plan action. Jadi kalau Anda punya rencana ya, itu adalah sebagai guide, sebagai panduan ya. Jadi ada langkah-langkahnya, setelah ini, setelah ini. Nah itu adalah guides your plan action, kegiatannya terencana dengan baik ya gitu ya. Jadi seperti menggoreng itu ya terencana, habis ini kemudian itu gitu ya. Kemudian a particular course of action intended to achieve a result ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu pastinya akan mencapai sebuah hasil. Nah itu namanya tujuan dari prosedur. Setelah berlangkah-langkah, setelah itu nanti tujuannya apa ya, pasti akan ada hasil di akhir nanti ya. And then or to help us do a task or make something. Tujuannya juga bisa membantu kita untuk melakukan beberapa tugas, nah atau membuat sesuatu. Nah membuat sesuatu itu juga butuh prosedur ya, tidak asal buat kemudian tiba-tiba jadi, dan tidak mungkin gitu kan. Pastinya ada prosedurnya dulu, bagaimana langkah-langkahnya, kemudian baru akan menjadi sesuatu. Okay, this is the purpose of a procedure text. Okay, and then next, they can be a set of instruction or direction. Jadi bisa menjadi kumpulan instruksi. Instruksi itu perintah gitu ya. Jadi kalau Bu Ika meminta kalian mengerjakan sesuatu, oh instruksi pertama ini, buka SIM, kemudian setelah membuka SIM, kerjakan tugas, bacalah ini, kemudian upload. Nah, this is a kind of a procedure. Itu juga termasuk dalam text procedure. Direction itu petunjuk. Ya, jadi bisa perintah atau petunjuk. Itu adalah prosedur text. Oke, kita lanjutkan setelah purpose ya, tujuan dari sebuah teks, kita bisa menyimpulkan berarti prosedur teks itu apa gitu ya. We can conclude that procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. It explains how people perform different processes in a sequence of steps. This text uses simple present tense, often imperative sentences. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang didesain untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu diciptakan, bagaimana sesuatu itu dicapai.
melalui tahapan sebuah langkah atau tahapan perilaku. Nah, kemudian prosedur itu menjelaskan bagaimana orang melakukan proses yang berbeda-beda dalam setiap langkahnya. Dan teks prosedur itu menggunakan simple present yang mayoritas menggunakan kalimat perintah. Nah, itu adalah kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, procedure text is a specified series of action or operation which has to be executed in the same manner in order to always obtain the same result under the same circumstance, ya. Jadi merupakan rangkaian khusus, ya, rangkaian khusus sebuah beberapa perilaku atau beberapa perbuatan, gitu ya, atau rangkaian operasional, gitu ya, yang bisa dilakukan dalam beberapa langkah-langkah, ya, untuk mencapai suatu hasil. Nah, ini adalah kesimpulan yang kedua. Jadi maknanya sebenarnya sama. Jadi adalah suatu proses untuk hasil tertentu. Jadi rangkaian proses untuk mendapatkan suatu hasil. Itu namanya text procedure. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk latihan. Time to practice. Read the text and decide the generic structure, language features of the text. Okay, now please take a look at this text. Please read it carefully, ya. Coba dibaca pelan-pelan. Ini nanti namanya apa? Oke, kemudian dibaca sampai dengan terakhir. Silahkan, ya, pay attention on the text, and then you have a task or assignment to do this kind of exercises. After you read this text, you will answer on the comment, yeah, like this. The generic structure 1, 2, 3. Tadi ada 3, ya, generiknya apa? And then please write down the sentence here. Jadi yang satu tadi generiknya namanya apa, 2 apa, 3 apa, kemudian tuliskan kalimatnya. Just put one sentence, ya, from the text. Jadi letakkan hanya satu kalimat saja di dalam tanda kurung ini, in the brackets, from the text, dari teks yang sudah ada di atas tadi di slide sebelumnya. And then also, ya, answers about language features. Sebutkan satu kata atau satu kalimat sesuai dengan poin-poin di bawah ini. Berikan contoh imperatif, ya. Berikan contoh action verbs, berikan contoh konektifnya, berikan contoh keterangannya dari teks yang ada di slide sebelumnya. Okay, students, this is about your practice, yeah. Do your practice well. I hope that you can do it well, yeah, and then you will try to do it as soon as possible. Okay, students, I think that this is about the material of a procedure text from Memika, and have a nice learning today. Do your assignment, and thank you. See you again on the next material with Memika on English Learning. Thank you, and billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.